Malam itu, langit di atas desa Karangjati dipenuhi awan hitam yang bergerak cepat. Angin berhembus dingin, membuat pepohonan di pinggir jalan berderit seolah sedang berbisik. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Danu, seorang pemuda berusia 23 tahun, memacu motornya pulang dari tempat kerja. Ia bekerja di sebuah warung kopi yang terletak di kota kecil, sekitar 20 km dari desanya. Jalan yang dilewatinya malam itu adalah jalan pintas. Jalan lurus yang diapit sawah luas dan kebun bambu yang gelap gulita. Lampu jalan hanya ada beberapa. Itu pun redup dan berkelip seperti hampir padam. Awalnya, perjalanan terasa biasa. Hanya suara mesin motor dan gesekan angin malam yang menemani. Namun, semakin jauh ia melaju, suasana mulai terasa berbeda. Danu merasa udara menjadi lebih dingin. Begitu dingin hingga menembus jaket yang ia kenakan. Mungkin karena mau hujan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia melewati tikungan tajam di dekat pohon beringin tua yang terkenal angker, bulu kuduknya mendadak meremang. Dari balik kabut tipis yang turun, ia mendengar suara aneh. Suara tawa. Hehehe, hehehe. Tawa itu lirih, tapi jelas. Tawa yang tidak wajar, berat dan panjang, seperti datang dari kerongkongan yang membusuk. Danu spontan mengurangi gas motornya. Matanya menyapu sekitar. Jalan sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menambah gas. Tapi suara tawa itu justru semakin jelas, semakin keras. Kali ini seperti tepat di telinganya. Hahaha, Danu menoleh ke kanan. Saat itu juga jantungnya hampir copot. Di pinggir jalan berdiri sosok putih tinggi dengan kain kafan kotor, penuh tanah dan noda hitam. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang berderet tak rapi. Pocong itu tertawa terbahak-bahak. Kepalanya berguncang, suaranya menggema sepanjang jalan yang sepi. Danu panik. Ia menambah kecepatan motornya. Namun, anehnya, meskipun motornya sudah melaju kencang, suara tawa itu tetap ada. Seolah pocong itu mengikuti tepat di sampingnya. Tiba-tiba, motornya bergetar hebat. Mesin tersendat, lampu depan meredup. Brok! Motor itu mati mendadak. Danu terhuyung dan hampir jatuh. Ia berusaha menyalakan motor berkali-kali, tapi sia-sia. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya, meski udara menusuk tulang. Dalam kepanikan, ia menoleh ke belakang. Pocong itu kini lebih dekat, tidak lagi berdiri di pinggir jalan, melainkan tepat di tengah aspal. Tubuhnya melayang perlahan ke arahnya. Tawa seram itu semakin keras, membuat telinga Danu berdenging. "Ya Allah, jangan ganggu aku," bisik Danu lirih, hampir menangis. Pocong itu berhenti beberapa meter darinya. Kepala miring ke kiri, matanya menatap tajam, dan tiba-tiba tawanya terhenti. Sunyi. Danu menghela napas lega sesaat. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Pocong tersebut mendadak melompat dengan cepat, tepat di depan wajahnya. Bau busuk menyengat, seperti daging membusuk menusuk hidungnya. Danu berteriak histeris. Ia menjatuhkan motor dan lari sekuat tenaga ke arah kebun bambu. Gelap, hanya suara napasnya yang terengah-engah dan detak jantung yang berpacu. Tapi suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini seperti datang dari segala arah. Hehehe, hahaha, hehehe. Suara itu memantul di antara pohon bambu, membuat Danu kebingungan. Ia berlari semakin dalam, berharap bisa menemukan rumah penduduk. Tapi semakin jauh ia melangkah. Jalan seakan berputar-putar, membuatnya kembali lagi ke tempat yang sama. Dan di sana, di bawah cahaya redup bulan yang menembus celah bambu, berdiri
puluhan pocong lain. Semuanya tertawa, melompat-lompat kecil, dan mendekat perlahan. Danu menjerit sekuat tenaga, hingga suaranya serak, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan motornya tergeletak di tengah jalan. Lampu masih menyala, namun Danu tidak pernah kembali. Hingga hari ini, orang-orang percaya bahwa jika melewati jalan itu sendirian, tengah malam akan terdengar suara tawa pocong yang menyesatkan siapapun yang lewat. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Danu cepat menyebar di desa Karangjati. Motor tuanya ditemukan oleh seorang petani bernama Pak Sarman yang sedang berangkat ke sawah sebelum subuh. Motor itu masih berdiri di tengah jalan, lampunya berkelip-kelip. Sementara di sekitar aspal terlihat bekas gesekan sepatu yang kacau, seolah pemiliknya berlari terburu-buru. Waduh, ini pasti punya si Danu. Kok bisa ditinggal gini aja? Gumam Pak Sarman sambil mengelilingi motor itu. Namun yang membuatnya semakin ngeri adalah bekas tanah yang menempel di jok motor, bercampur dengan noda hitam pekat yang berbau busuk. Pak Sarman buru-buru memanggil warga lain. Tak lama, beberapa orang berkumpul. Mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata, mungkin Danu dirampok. Ada pula yang yakin ia diganggu makhluk halus. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Wiryo, tetua desa yang paham soal hal mistis, datang menghampiri dan mengamati motor itu dengan seksama. Dengan suara berat ia berkata, "Ini bukan ulah manusia, Danu dibawa makhluk jalan itu." Warga terdiam. Beberapa bergidik, ada pula yang langsung mengucap doa. Malamnya, beberapa pemuda desa sepakat melakukan pencarian. Mereka membawa senter, golok, dan doa-doa untuk melindungi diri. Jalan yang kemarin dilalui Danu terasa semakin mencekam. Angin malam berhembus kencang, bambu-bambu bergoyang, dan suara jangkrik mendadak hilang. Seketika saat mereka tiba di dekat pohon beringin besar, "Di sini biasanya," kata salah satu pemuda bernama Bayu, sambil menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Belum sempat ia mengisapnya, suara aneh terdengar. Hehe, hehehe. Senter mereka bergetar di tangan. Semua menoleh ke arah suara itu. Dan betul saja, di pinggir jalan, berdiri sosok putih tinggi, dengan kain kafan yang terseret tanah. Pocong itu kembali tertawa, kepalanya berguncang, matanya merah menyala. "Astagfirullah," teriak Bayu. Teriuk. Hampir menjatuhkan senternya. Namun sebelum mereka sempat lari, Mbah Wiryo yang ikut dalam rombongan mengangkat tongkat kayunya. Ia menancapkannya ke tanah sambil melantunkan doa. Pocong itu berhenti tertawa, tapi tidak menghilang. Sosoknya tetap berdiri, menatap tajam ke arah mereka. "Dia marah karena kalian masuk ke wilayahnya," ujar Mbah Wiryo lirih. Setelah suasana mereda, mereka melanjutkan pencarian ke arah kebun bambu. Di sana mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Potongan kain jaket Danu yang tersangkut di ranting, penuh noda tanah dan bau busuk. "Apa mungkin dia masih hidup?" tanya salah seorang pemuda dengan suara gemetar. Mbah Wiryo menunduk, wajahnya serius. "Kalau masih hidup, dia pasti tersesat di dunia mereka. Dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa." Tiba-tiba, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, lebih ramai, seakan ada puluhan makhluk yang tertawa bersamaan. "Hahaha, ha, 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 ha." Suara itu menggema dari segala arah, membuat para pemuda panik dan hampir lari. Namun, Mbah Wiryo berteriak, "Jangan lari. Kalau lari, kalian akan diikuti sampai rumah." Mereka pun terpaksa bertahan, meski kaki gemetar hebat. Dan di antara suara tawa itu, samar-samar terdengar suara lain. Suara seseorang yang memanggil minta tolong. "Tolong aku. Tolong." Semua
tergiung. Mereka yakin itu suara Danu. Bayu menyalakan senternya ke arah suara tersebut. Dan benar saja, di kejauhan terlihat sosok bayangan seperti tubuh manusia merangkak lemah di tanah. Tapi saat mereka mendekat, sosok itu menghilang berganti menjadi pocong yang meloncat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Semuanya menjerit. Suasana malam itu semakin mencekam. Setelah sosok pocong menyerang, rombongan pemuda desa berhamburan. Tapi Mbah Wiryo tetap berdiri tegak dengan tongkat kayunya. Suaranya lantang membaca doa, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah sambil tertawa getir. "Jangan pisah, ikuti aku," teriak Mbah Wiryo. Dengan hati-hati mereka masuk lebih dalam ke kebun bambu, mengikuti suara samar-samar yang mirip rintihan Danu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kaki mereka. Bayangan di sekeliling tampak bergoyang, dan beberapa kali ada sosok putih berkelebat di antara batang bambu. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah tempat lapang. Di tengahnya, berdiri batu besar berlumut yang dipercaya warga sebagai batu nisan kuno peninggalan zaman dulu. Dari arah batu itu, udara dingin menusuk dan suara tawa pocong bergema semakin keras. "Disinilah pintunya," kata Mbah Wiryo. "Pintu apa, Mbah?" tanya Bayu ketakutan. "Pintu menuju dunia mereka." Danu sudah terseret ke dalam. Belum sempat mereka bertanya lagi, tanah di sekitar batu bergetar. Dari celah-celah bambu muncul sosok-sosok putih lain, pocong-pocong dengan wajah hancur, sebagian tanpa mata, sebagian lagi dengan kain kafan penuh darah kering. Mereka berbaris mengelilingi rombongan. Di tengah ketakutan itu terdengar lagi suara Danu. "Tolong, aku ada di sini. Jangan tinggalkan aku." Semua menoleh ke arah batu besar. Samar-samar mereka melihat wajah Danu muncul dari permukaan batu, seperti terperangkap di dalamnya. Matanya penuh ketakutan, mulutnya berteriak, tangannya mencoba keluar. Bayu hampir maju untuk menariknya, tapi Mbah Wiryo menahan. "Jangan, itu bukan Danu, itu jelmaan mereka untuk menyesatkanmu." Namun anehnya, wajah itu menangis. Suaranya begitu nyata. "Aku sungguhan, Bayu. Aku tidak bohong. Cepat keluarkan aku." Bayu ragu. Hatinya bergetar. Melihat kebingungan itu, Mbah Wiryo segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari sakunya ia mengeluarkan botol kecil berisi minyak wangi dan secari kain kuning. Dengan suara berat ia membaca mantra kuno yang hanya dimengerti oleh dirinya. Pocong-pocong yang mengelilingi mereka mendadak berteriak, melompat-lompat, lalu tertawa serentak. Suara itu menggema, membuat telinga semua pemuda hampir pecah. Tiba-tiba langit di atas kebun bambu terbelah oleh cahaya aneh, seperti bulan merah darah yang muncul sesaat. Dari balik batu, wajah Danu semakin jelas. Kali ini tubuhnya setengah keluar, tangannya terulur, penuh luka. "Bawa aku pulang, Bayu. Aku enggak kuat lagi." Semua pemuda yang ikut pencarian terdiam. Wajah mereka pucat. Tangan gemetar menggenggam senter yang sudah hampir mati baterainya. Kata-kata Mbah Wiryo barusan membuat darah mereka membeku. Seseorang harus menggantikan posisi Danu. Kalau tidak, ia akan tetap di dunia mereka selamanya. Bayu menelan ludah. "Mbah, maksudnya tumbal?" Mbah Wiryo menatap dalam-dalum ke arah mereka, lalu mengangguk pelan. "Ya, dunia gaib tidak akan pernah melepas mangsanya dengan cuma-cuma." Suasana menjadi hening. Angin malam berhembus, membawa suara bambu yang berderit, bercampur dengan tawa pokong-pokong yang masih mengelilingi mereka. Salah satu pemuda bernama Joko mendadak panik.
Nggak mau, Mbah. Kita harus pulang. Biarkan saja Danu. Kalau kita maksa, nanti malah kita semua yang ditarik. Tutup mulutmu, Hardik Bayu. Kita nggak boleh ninggalin Danu. Lalu siapa yang mau jadi tumbal? Hah? Joko berteriak histeris. Kamu mau Bayu? Bayu terdiam. Ia menatap wajah samar Danu yang masih terlihat di permukaan batu besar itu. Wajah sahabatnya itu penuh ketakutan. Menangis minta tolong. Hatinya teriris. Tiba-tiba salah satu pocong mendekat. Kain kafannya sobek, memperlihatkan kulit busuk yang mengelupas. Dengan suara bergaung, ia berkata, "Serahkan satu jiwa, maka kami akan kembalikan Danu." Semua pemuda menjerit ketakutan. Hanya Mbah Wiryo yang tetap tenang. Ia menatap Bayu. "Keputusan ada padamu. Kau yang paling dekat dengan Danu. Kau yang harus menentukan." Bayu gemetar. Pilihannya hanya dua. Mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan sahabatnya, atau pulang dengan selamat, tapi meninggalkan Danu selamanya. Air matanya menetes. "Danu, maafkan aku." Saat semua menunggu keputusan, tiba-tiba Joko berlari. Ia mencoba kabur, melewati barisan pocong. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak terhenti, seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Joko tersedot ke arah batu besar. Wajahnya berubah pucat. Matanya melotot. Lalu ia menghilang masuk ke dalam batu, digantikan oleh jeritan panjang yang memekakan telinga. Sesaat kemudian, wajah Danu muncul kembali kali. Ini benar-benar dirinya. Ia jatuh, tersungkur ke tanah. Tubuhnya penuh luka dan kotoran, tapi matanya terbuka. Ia kembali. Bayu dan para pemuda lain segera menghampirinya. "Danu, kau hidup." Danu terisak, memeluk sahabatnya. "Aku lihat neraka, Bayu. Aku lihat ratusan pocong menertawaiku. Mereka ingin aku tinggal selamanya." Namun, Mbah Wiryo hanya menatap dengan sorot mata tajam. "Kalian pikir ini selesai? Dunia gaib tidak pernah memberi tanpa meminta balasan." Benar saja di kejauhan, suara tawa puluhan pocong kembali terdengar. Kali ini lebih ramai, lebih menggelegar. Batu besar bergetar, tanah retak, dan angin dingin menyapu seluruh kebun bambu. Mbah Wiryo berkata lirih, "Joko sudah jadi tumbal, tapi mereka akan menagih lagi, bukan malam ini, tapi suatu saat nanti." Danu menunduk, wajahnya penuh ketakutan. Bayu menggenggam tangannya erat. Mereka semua sadar, teror itu belum